Sudah 3 hari Deon tinggal di rumah barunya, yaitu rumah Eldrick, namun masih belum ada tanda-tanda mereka akur. Lexa dan Bibi Rati hanya menggelengkan kepala melihat tingkah dua pria beda generasi itu. Entah Deon yang terlalu bersikap dewasa atau Eldrick yang kekanak-kanakan, tapi sepertinya Eldrick merasa seperti memiliki mainan baru. Beberapa jam tanpa berdebat dengan Deon rasanya hambar. Tidak jarang Eldrick berangkat bekerja setelah memastikan Deon sudah tidur pulas. Hari ini masih pagi menurut Eldrick, padahal sudah pukul 10. Papa muda itu bangun menanyakan keberadaan Deon. Deon kan hari ini udah masuk PAUD diantar sama Bibi, jawab Lexa sembari menata baju yang sudah dia setrika ke lemari Eldrick. Aku bayar dia buat ngelayanin aku, bukan anak bawel itu, ucap Eldrick ketus dengan memainkan ponselnya di atas ranjang. Rambutnya yang masih acak-acakan bersandar di headboard sama sekali tidak mengurangi kadar ketampanan si pria setengah bule itu. Kan ada aku bisa kok ngurus rumah ini. Kalau nggak ada tuh bocah sepi juga ya. Dasar tikus sama kucing, ketemu berantem nggak ketemu nyariin. Belum sempat Eldrick menjawab, bel rumah berbunyi. Teman-teman aku datang, bikinin kopi ya, perintah Eldrick tanpa cuci muka atau sikat gigi. Segera menyibak selimutnya dan bergegas turun. Hari ini dua sableng, Elang dan Langit, berencana menyambangi rumah Eldrick dengan niat melihat dengan mata kepala sendiri kehidupan si sahabat sableng setelah menikah dengan wanita yang disebut janda buruk rupa. Gimana? Langit menyikut tangan Eldrick yang duduk di tengah antara dia dan Elang. Apaan? Kamper itu dia nggak mau cerita gimana unboxing bareng janda mudanya. Elang melempar kulit kuaci ke wajah Eldrick. Kalau lu datang ke sini cuma bahas gituan, mending pergi deh. Gila Lundro, usir kita. Langit dengan mendramatisir keadaan menampilkan raut bersedih. Kita kan pengen ketemu dia, masa sih kita punya sahabat nggak tahu bininya kayak apa? Elang kali ini fokus dengan satu toples kuaci yang pertama dihidangkan oleh Eldrick. Solidaritas trio sableng itu cukup tinggi karena Elang dan Langit merasa tidak hadir di pernikahan sahabatnya. Hari ini duo sableng dalam keadaan ngantuk berat dan belum sarapan, janjian ketemuan di mall buat belanja kado pernikahan spesial. Entah apa yang mereka bawa, satu kotak cukup besar plus bungkus kado yang rapi bermotif hijau keropi sudah mereka serahkan ke pengantin baru tadi. Bentar lagi juga dia kesini bawain menyan buat tamu. Menyan? Lu kira kita didemit? Sembur Elang yang benar-benar sedang menahan lapangnya. Kita serius tanya ini gimana? Kita belum ngapa-ngapain. Gak kepikiran gue mau ngapa-ngapain dia. Yang penting posisi gue udah aman. Bokap nyokap udah gak usik deblut lagi. Memangnya kalian gak tidur satu kamar? Kalau gue pernah ngintip di cerita-cerita novel yang biasa pacar gue baca, pasangan suami istri tanpa cinta, kalau tidur pakai drama segala. Nggak mau satu ranjang lah, pakai pembatas lah, nggak asik pokoknya. Langit membayangkan isi cerita yang sering dia intip-intip baca di pantip ponsel pacarnya. Wah, dapat yang halal gitu amat ya? Enggak sih, kita tidur satu ranjang, biasa aja, nggak ada drama begituan. Males gue berdebat hal yang nggak penting. Lagian semenjak ada Deon, dia seringnya tidur sama anaknya. Memangnya nggak nafsu gitu lihat ada cewek ngiler di sebelah lu? Langit semakin duduk menghadap Eldrick. Johnny nggak bangun. Elang ikut-ikutan mengalihkan kuacinya ke atas meja dan memutar tubuhnya menghadap Eldrick. Enggak, udah dibilang gue nggak kepikiran buat ngapa-ngapain dia. Jangan-jangan kelainan lu ya semenjak ngehamilin anak orang.
udah nggak pernah celap-celup. Sekarang ada yang halal, nggak dia apa-apain. Nggak pernah celap-celup, makanya dia kalau pagi hari kayak zombie, kelakar elang, membuat dua sableng itu tertawa tak ada akhlak. Emang iya, gue kelainan, gue lebih nafsu kalau lu yang tidur di sebelah gue, jawab Eldrick asal. Dua sableng beranjak berpindah ke sofa single menghindari Eldrick. Lexa yang sedari menguping, gak niat nguping dia. Tadinya mau antar kopi dan menyan, tapi dia memilih berhenti ketika obrolan mereka mengarah ke urusan ranjang dia dan suami dadakannya. Jadi, suami aku homo. Pantesan aku nggak deg-degan takut diapa-apain pas tidur di sebelah dia. Lexa bermonolog sendiri dengan mata masih menelisik ketiga pria sableng di ruang tamu yang saat ini masih saling menimpali candaan tanpa filter dan gelak tawa. Berarti alasan dia mendadak minta nikah sama aku buat nutupin identitasnya yang penyuka sesama jenis. Gak heran sih, kayak artis-artis juga banyak yang gitu. Tiba-tiba membayangkan perkataan Eldrick yang nafsu jika tidur dekat dua sahabat prianya membuat mual. Bibi Rati baru saja pulang melalui pintu dapur melihat nona muda yang bergerak seakan mau muntah. Dia segera berlari menangkap nampan yang sebenarnya masih aman di tangan Lexa. Ada apa, Bi? Nona mau muntah kan? Biar Bibi aja yang bawa ini. Si Bibi bersikeras mengambil nampan dari tangan Lexa. Enggak, Bi, mata Lexa mengerjek. Udah non, sana ke belakang. Bibi paham kalau hamil muda memang begitu. Hamil muda? Belum sempat bertanya, Bibi Rati sudah berjalan mendekati tiga pria yang sedang tertawa dengan kelakar tidak berfaedah yang selalu mereka lakukan. Loh, Bi, kok bukan diantar istrinya Rick? Langit celingukan ke belakang. Bibi Rati mencari keberadaan tokoh wanita yang sedang menjadi topik utama dalam perbincangan sengit trio sableng itu. Tadinya iya, non Lexa mau antar, tapi di depan situ tiba-tiba nona muda mual dan terlihat mau muntah. Jadi Bibi yang nganter, jawab Bibi sembari meletakkan cangkir serta beberapa cemilan berat serta ringan ke atas meja. Belum juga ditawari, Elang lebih dulu nyomot pisang goreng yang masih terlihat asap kecil. Tanda makanan itu baru selesai diangkat dari wajan. Muntah? Jangan-jangan dia dengar candaan kita bagian yang itu, bro. Langit berbisik mengingat Eldrick yang bercandaannya kelewatan menyebut dirinya homo. Eldrick hanya mengedikkan bahunya sembari menyambar Pixcock yang sudah mendarat di atas meja. Tidak dipungkiri si tuan rumah juga lapar karena dia baru saja bangun. Dia sakit, Bi. Perasaan dia tadi baik-baik aja deh. Biasa, Tuan. Efek morning sickness. Ketika sahabat itu terkejut serempak layaknya paduan suara bagimu negeri Bibi Rati yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang baru dia ucapkan pergi begitu saja. Gila Lundro, katanya nggak nafsu, tapi udah ngebutingin dia. Elang melempar bantal sofa ke wajah Eldrick, sontak membuat Pixcock yang hampir mendarat ke mulut lawan terjatuh. Gila lu Son, ketemu aja baru seminggu. Ngada-ngada tuh Bibi, jawab Eldrick sewot. Belum 5 menit, gumamnya memungut Pixcock di lantai dan segera menggigitnya. Morning sickness gimana? Sekarang aja udah siang begini. Elang mengedikkan bahunya. Karena dia juga minim soal ilmu perhamilan, cuma dengar-dengar doang. Atau jangan-jangan dia dihamilin sama calon suaminya itu, ucap Langit begitu menggebu, membulatkan matanya ke arah Eldrick, membuat pria itu tersedak dan Pixcock yang sudah masuk ke mulutnya terpaksa dia semburkan ke sembarang arah. Lex, yuk jalan-jalan. Eldrick menatap pantulan dirinya di cermin, bergaya seolah sedang berbicara dengan Lexa. Lexa, Deon mau jalan-jalan gak? Siapa yang mau ikut ke mall? Deon ya, yuk sekarang.
Eldrick menggaruk kepalanya frustasi. Sayup-sayup dia bisa mendengar suara shower dari kamar mandi di mana Lexa sedang membersihkan dirinya sekarang. Sore ini, untuk pertama kalinya Eldrick berencana akan membawa Lexa dan Deon jalan-jalan, lebih tepatnya ke pusat perbelanjaan. Beberapa kali dia sempat mendengar anak sambungnya itu merengek minta jalan-jalan kepada Lexa. Eldrick beberapa kali menarik nafas dari hidup dan membuangnya melalui mulut, seolah dia sedang melakukan pemanasan sebelum senam aerobik. Padahal dia hanya perlu mengucapkan kalimat ajakan kepada istri dan anak sambungnya. Yah, gengsinya benar-benar terlalu tinggi. Mas, rapi banget, mau kemana? Suara itu mengejutkan Eldrick yang sudah membuka mulutnya di depan cermin dan siap geladi resik mengucapkan kalimat ajakan. Dia berjalan ke meja rias, menyambar sisir untuk merapikan kemeja rambutnya yang acak-acakan karena ulahnya sendiri. Lexa yang baru keluar dari kamar mandi masih menggunakan petruk tanpa rasa sungkan berjalan ke lemari mencari pakaian. Hal itu membuat Eldrick sulit berkedip. Terlebih petruk itu hanya sebatas kaki Lexa, semakin membuat pria itu sulit menelan salivanya. Eldrick mengalihkan pandangannya, melihat wanita sahnya masih berbalut petruk dengan rambut bergelombang dalam keadaan basah, membuat jiwa prianya bergejolak. Bohong kalau selama beberapa hari ini dia biasa-biasa saja melihat ada wanita yang terkadang tidur di sampingnya atau seperti sekarang dengan santai menggunakan petruk yang mengekspos kaki serta dia berusaha mati-matian menghalau imajinasi liar yang bergentayang di otak mesumnya. Sempat juga dia memilih bersolo karir di kamar mandi untuk memadamkan api yang berkobar di sana. Gengsinya terlalu tinggi untuk mengajak istrinya bersikap lebih atau melakukan kegiatan layaknya dia terbiasa membuat wanita terpikat hanya dengan satu kedipan atau gerakan menyugar rambutnya dan juga senyuman maut yang semakin menambah kadar ketampanan pria setengah bule itu. Namun usahanya sia-sia. Lexa sama sekali tidak bereaksi ketika Eldrick beberapa kali menampilkan pesonanya di hadapan istrinya itu. Mas, panggil Lexa yang sedang mengibaskan telapak tangannya di depan wajah Eldrick. Sang suami pun terjingkat dan mengerjapkan matanya. Rupanya pria itu melamun terlalu lama, tidak menyadari sejak kapan sang istri sudah tidak lagi membalut tubuhnya dengan petruk. Lexa sudah berpakaian rapi dengan celana jeans hitam berpadukan blus krim model kekinian. Aku kayaknya belum pernah lihat baju itu di rumah ini, ucap Eldrick meneliti penampilan Lexa yang dirasa cocok mengenakan model itu di tubuhnya yang padat serta lekukan yang pas membuat apapun yang dia kenakan terlihat menarik. Aku membelinya di toko dekat pasar, Mas. Gak mungkin kan aku pakai baju orang lain terus, jawab Lexa sembari menekan hair dryer dan menggerakkannya ke arah rambutnya yang masih basah. Hati Eldrick seakan tertampar oleh tangan tak kasat mata. Dia bahkan lupa akan niatnya mengajak Lexa membeli baju satu hari setelah dirinya membawa wanita itu keluar dari rumah orang tuanya. Padahal saat itu Eldrick melarang Lexa membawa apapun termasuk pakaian. Mas, tadi aku tanya, Mas rapi begitu, wangi pula, mau kemana? Tanya Lexa dengan tangan masih sibuk dengan hair dryer dan rambutnya memancing Eldrick dari pantulan kaca meja riasnya. Pria yang kini sedang memainkan ponselnya di tepi ranjang menoleh sekilas dan kembali berkutat dengan bedah pipi di tangannya. Kamu sendiri mau kemana? Pakaian rapi begitu,
jawab Eldrick dengan nada sedikit keras karena bunyi mesin pengering rambut yang mengganggu pendengarannya. Dirasa cukup, Lexa mematikan hair dryernya dan lanjut menyisir rambut. Aku mau ajak Deon jalan-jalan, dia rewel terus minta beli mainan dan beberapa buku pengetahuan. Ya udah sekalian, aku juga sedang mencari buku bisnis, jawab Eldrick asal. Rupanya gengsinya masih setinggi langit bila harus mengaku kalau dia sengaja akan mengajak anak dan istrinya jalan-jalan. Apa nggak apa-apa mas? Raut wajah Lexa berubah muram. Dia menghentikan aktivitasnya menatap Eldrick dari pantulan kaca. Nggak apa-apanya, jawab Eldrick mendongakkan wajahnya dan menyadari perubahan wajah sang istri. Aku takut mas malu jalan sama aku. Jalan sama istri sendiri kenapa malu? Aku kan, kali ini Lexa menunduk, tidak berani menatap Eldrick. Atau kamu lebih suka aku jalan sama istri orang? Ledek Eldrick, namun dengan ekspresi yang tidak dapat dilihat oleh Lexa karena wanita itu masih sibuk memandang jemarinya yang dia mainkan akibat kegugupannya. Ah, enggak gitu juga. Ucapan Eldrick mampu membuat Lexa berbalik menatapnya. Udah yuk jalan, keburu Deon ngantuk. Dia kan kalau tidur nggak perlu terlalu malam. Kok mas tahu Deon tidurnya nggak asik? Padahal mas nggak pernah nengok Deon ke kamarnya, tanya Lexa menatap Eldrick yang bergerak meraih dompet serta kunci mobil di laci nakas dan berjalan melewatinya. Buruan, aku tunggu di bawah. Eldrick berusaha kabur dari pertanyaan Lexa. Dia memilih keluar dari kamarnya lebih dulu dan menghampiri Deon yang mungkin sudah ada di lantai. Seorang Lexa bersolek di depan meja riasnya. Bahkan hanya butuh waktu 10 menit dia memoles wajah gelapnya dengan make up natural. Terlalu tebal pun justru semakin tidak enak dipandang menurutnya. Kulitnya yang hitam dan kusam memang sulit diajak bermake up pria. Sebelum menyusul suami dan anaknya yang sudah menunggu di bawah, Lexa mengambil sebuah botol kaca sebesar genggaman tangannya berwarna hijau dari laci meja riasnya. Dia mengeluarkan satu kapsul, lalu menutup kembali botol itu dan meletakkan di atas meja 2 gelas serta 1 pitcher water jug berisi air putih yang selalu bertengger di atas meja sudut sebelah sofa menjadi tujuan Lexa saat ini. Lexa menatap ragu pil hijau yang ada di tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya sudah menggenggam gelas yang siap dia minum. Aku sudah memiliki suami, apa aku harus tetap mengkonsumsi ramuan ini? Dia bermonolog sendiri. Tapi kan belum ada cinta di antara kita. Aku harus memastikannya dulu. Lexa menghela nafasnya berat-berat, kemudian meminum pil yang sudah dia konsumsi secara rutin 2 kali seminggu selama kurang lebih 4 tahun.